Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan majelis kita hadis dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi. Ya, kemarin kita terakhir di hadis masih berkaitan dengan makanan. Kemarin juga kita sampaikan adab-adab orang yang bertamu sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah satu adab orang yang bertamu kepada tuan rumah itu ya adalah tidak menanyakan status rumah ya. Maksudnya status rumah adalah banyak hal yang harus ditanyakan, apakah ini rumahnya ngontrak, apakah ini rumahnya warisan, rumahnya ya cicilannya berapa ya, misalkan kalau itu cicilan, atau apakah ini KPR-nya di mana, itu tidak diperkenankan. Dari salah satu sikap dan adab yang harus dilaksanakan ataupun dipenuhi oleh orang yang bertamu. Juga jamaah yang dirahmati Allah, tamu juga tidak boleh melihat dan terus memandang, mengarahkan pandangan matanya ke arah di mana biasanya makanan atau suguhan itu keluar. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi apabila kita bertamu ke rumah seseorang, maka jangan lihat pintu ke arah pintu dapur terus. Jamaah yang dirahmati Allah, seolah itu ingin mengatakan kepada tuan rumah, ini kapan suguhannya keluar, ya kapan tehnya keluar, kapan makanannya keluar. Itu membuat tuan rumah tidak nyaman. Jamaah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bacakan hadis yang terakhir dan hadis yang ke-32 dan hadis ke-33. Kita selesaikan hadis tentang makanan Rasulullah SAW. Diriwayatkan oleh Umayyah Al-A'war an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha qisratan min khubz sya'iri fawada'a 'alayha tamrah wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akala. Jamaah rahimakumullah, ada hadis yang disampaikan oleh Yusuf bin Abdullah bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, ya, apa makanannya? Akhadha qisratan min khubzin, ya, mengambil satu roti gandum, ya. Fawada'a 'alaiha tamrah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan di atas roti itu topping, ya. Kalau orang Indonesia atau orang Sumeneb barangkali kalau ambil roti, apalagi itu roti tawar, biasanya toppingnya adalah susu kental manis, ya.
atau toppingnya di atasnya ditambah coklat barangkali atau ditambah Mrs. Ceres ya. Kalau Rasulullah rotinya roti gandum, jamaah rahimakumullah. Roti gandum ini kalau orang-orang diet biasanya lebih diutamakan memakan atau mengkonsumsi roti gandum dibanding roti yang berwarna putih ya. Nah, Rasulullah ternyata topping yang dimakan oleh Rasulullah itu di atas roti itu bukan susu kental manis, jemaah rahmatullah, bukan juga Mrs. Ceres, jemaah rahimakumullah, ternyata toppingnya adalah kurma, jemaah rahimakumullah ya. Jadi diletakkan di atas roti itu kurma, jemaah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waqala hadihi idamu hadihi. Jadi kurma itu kata Rasulullah cocok ya menjadi topping untuk roti tawar gandum wa akal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan ya roti yang di atasnya diberi atau dibubuhi topping kurma oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata setelah kita perhatikan untuk di Arab sana khususnya di Masjidil Haram misalkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya roti. Ternyata orang-orang Arab itu hingga sekarang biasanya kopi ya. Kopi tidak diberi gula, tapi kopi diminum ya, dicampur dengan tidak dicampur tapi diminum kopi tawar, lantas diminum kemudian baru kita menggigit kurma ya. Jadi begitu. Kalau tidak terbiasa mungkin kopinya pahit kemudian ditambah lagi dengan ya bumbu-bumbu tertentu ya khas orang Arab, kemudian diminum sedikit demi sedikit ya, lantas setelah meminum diseruput itu kemudian kita menggigit kurma sebagai pemanisnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan langsung dicampur dengan gula, kecuali para pecinta kopi espresso misalkan ya, diminum tanpa gula semakin pahit maka kopinya semakin nikmat katanya ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir kita selesaikan ya. Terakhir kali juga saya ingin menyampaikan bahwasanya tidak ditemukan sampai ke 33 ini hadis tentang jeroan, jamaah yang dirahmati Allah. Juga hadis tentang ya kikil, hadis tentang kepala tongseng yang dirahmati Allah, apalagi tumis otak kambing atau otak sapi tidak ditemukan. Mungkin para jemaah barangkali menemukan di kitab-kitab yang lain, bisa kita sampaikan nanti, tapi hingga hadis yang ke-33 ini yang dikonsumsi Rasulullah dari bagian-bagian kambing tersebut adalah bagian-bagian premium yang dirahmati Allah. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman qala haddatsana Sa'id bin Sulaiman an Abbad bin Al-Awwam an Humaid an Anas. Ditutup dengan hadis Anas ibn Malik. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yujibuhu as-suflu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbiasa ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakan as-suflu. Apa as-suflu itu? Qala Abdullah kemudian menjelaskan as-suflu itu yakni ma baqiya minat ta'am. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakan makanan ya sampai makanan tersebut habis, tidak menyisakan makanan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau makan dimakan hingga habis, tidak disisakan dan kemudian terbuang. Kalau makan roti maka rotinya dihabiskan, tidak disisakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga sebagai ya muhasabah untuk kita semuanya, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ternyata masih kita dapati di sekeliling kita ya, di acara-acara hajatan kita itu kaum muslimin masih suka menyisakan makanan, suka ataupun tidak suka, jemaah yang dirahmati Allah, kita sampaikan ya, hal terkecil masih seringkali diabaikan. Kalau ditanya kok nggak dihabiskan makanannya, katanya kalau dihabiskan kocak, rakus, madu katanya kepada undangan yang lain, jemaah yang dirahmati Allah. Begitu. Baru disendok ya setengah kemudian diletakkan di bawah kursi, begitu saja. Padahal di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
As-suflu itu artinya makanan yang tersisa yang dirahmati Allah. Ya, makanan yang tersisa dimakan oleh Rasulullah SAW, tidak dibuang, ya. Atau di hajatan-hajatan yang lain, atau di perkumpulan-perkumpulan yang lain yang dirahmati Allah. Kalau itu bagian-bagian yang masih bisa dimakan, maka jangan ditinggalkan, karena Rasulullah tidak menyukai hal tersebut. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya itu membuang-buang makanan termasuk orang yang mubazir dan temannya setan. Tidak usah jauh-jauh jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kami sampaikan di waktu-waktu yang lalu di khutbah Jumat kami, di beberapa waktu yang lalu di Masjid Nur Muhammad saja, ya. Di Masjid Nur Muhammad, di masjid kita ini, ya. Kalau Jumat berkah, namanya Jumat berkah jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Kalau saya sih, ya saya khawatir jamaah yang dirahmati Allah. Jumat makanan itu tidak berkah karena menyelisihi Rasulullah SAW. Terbiasa, ya jamaah-jamaah kita ini, ya siapapun kita tidak tunjuk satu-satu, tapi kita sering kita dapati ambil satu piring kurang, ambil piring yang kedua ternyata tidak dihabiskan, ditinggal begitu saja jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya perhatikan kalau Mas Heri sudah bersih-bersih itu, Pak Muni kalau sudah bersihkan itu, saya lihat kadang satu ember itu sisa-sisa makanan yang tidak dihabiskan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita ini mengharapkan keberkahan dari memberi makan orang-orang yang memang ya ingin makan. Ya, kata Rasulullah, memberikan makan orang lain itu adalah salah satu kunci menuju masuk surga dengan selamat. Tapi ternyata jemaah yang dirahmati Allah, ya kita takut makanan kita ini atau aktivitas kita ini tidak berkah. Ya, namanya Jumat berkah, kita takut tidak berkah karena yang memakan makanan itu justru membuang-buang makanan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuang-buang makanan. Satu ember itu semuanya sisa-sisa makanan. Ya, jemaah yang dirahmati Allah. Padahal ya kata Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu as-sufl. Makan makanan sisa itu dimakan oleh beliau, ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keterangan yang lain begitu, kalau memasak jamaah yang dirahmati Allah, memasak roti ataupun memasak-masak yang lainnya, kalau ada bagian bawahnya yang biasanya kering, itu dikerik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata orang Kangian, kering-kering jamaah yang dirahmati Allah, itu dikerik, ya. Kalau kata orang Sumeneb, kerak kalau tidak salah, ya. Saya tidak tahu. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga aktivitas kita ini di Jumat berkah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang benar-benar menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, justru tidak dimurkai jamaah yang dirahmati Allah. Gitu. Tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu bagian daripada tindakan mubazir, ya. Di masjid kita atau di masjid-masjid yang lain atau di hajatan-hajatan yang lain ternyata masih ada kebiasaan menyisakan makanan. Kalau ditanya takut dikira rakus, katanya mau habiskan makanan kok dibilang rakus, ya yang dirahmati Allah. Padahal kalau makan di rumahnya mungkin 2 piring 3 piring, ya yang dirahmati Allah. Begitu. Itu jamaah yang dirahmati Allah, ya mau tidak mau harus kami sampaikan. Dimanapun suka atau tidak suka harus kami sampaikan sebagai muhasabah kepada saya pribadi dan juga jamaah sekalian, ya. Jadi mulai hari ini barangkali atau Jumat yang akan datang, jamaah yang mendengar hadis ini apabila mendapati di kanan kirinya barangkali ada yang makan kemudian tidak dihabiskan, bisalah diingatkan, jamaah yang dirahmati Allah, dihabiskan, ya dihabiskan, dan dihabiskan, jangan bersikap mubazir. Jamaah yang dirahmati Allah, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.